Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kebilo Channel. Tentu pemirsa sudah tahu bahwa ini adalah buah nanas. Nanas dapat dipanen setelah berumur lebih kurang 12 bulan sejak ditanam. Namun panen kedua bisa dilakukan setelah 6 bulan setelah panen pertama. Di sini kita 1 hektar lahan bisa ditanami dengan nanas sebanyak 10.000 rumpun. Untuk bisa panen dalam jumlah yang ditanam, maka perlu campur tangan petani agar tanaman bisa berbuah secara seragam, sehingga jumlah panen sama dengan jumlah rumpun yang kita tanam. Jadi kira-kira bagaimana agar tanaman nanas ini bisa seragam, apa yang harus kita lakukan dan apa bahan yang perlu kita persiapkan. Ini adalah salah satu contoh tanaman nanas yang sudah berumur 8 bulan, sehingga sudah siap untuk dilakukan pelakuan untuk mempercepat pembuahan atau penyeragaman buah. Sehingga dengan sedikit pengalaman yang ada di sekitar sini, maka tanaman nanas ini umur 8 bulan sekarang, dan pas di umur 12 bulan nanti tanaman ini sudah siap untuk dipanen secara seragam. Yang perlu kita sediakan pertama adalah karbit, yang kedua hand sprayer, yang ketiga air. Karbit yang sudah dicampur air lalu kita masukkan ke dalam hand sprayer, kemudian kita semprotkan ke pucuk tanaman nanas, dengan catatan tanaman nanas tersebut sudah memenuhi umur atau sudah berumur 8 bulan. Ini cara menyemprotkan ke pucuk tanaman nanas. Disemprotkan 1 kali saja ke pucuk nanas, maka dalam waktu lebih kurang 1 minggu nanti akan berkembang atau berbunga. Ini semprotan ini sudah dicampur dengan karbit dan air, tinggal kita aplikasikan ke tanaman nanas dengan cara menyemprotkan di pucuk nanas atau pucuk yang paling atas yang berlubang. Setelah kita lakukan penyemprotan ini, kita tinggal menunggu hasil dari perlakuan kita menggunakan karbit ini. Dalam waktu 1 minggu dia akan tumbuh kembang seperti ini, merah seperti ini, masih merah kecil, masih dalam kembangnya. Kemudian pada umur 2 minggu ini adalah contoh buah nanas yang sudah berumur 2 minggu sejak kita lakukan pengarbitan. Jadi umur 2 minggu kira-kira seperti ini buahnya, dan sudah pasti seragam buahnya. Jadi rata-rata semua yang kita lakukan dengan karbit ini tadi, maka tanaman nanas ukuran buahnya sama seperti ini semua. Jadi tidak ada yang lebih kecil atau yang lebih besar, jadi sama semua. Dan masa panennya bisa dipastikan 4 bulan setelah dilakukan pengarbitan ini, maka tanaman nanas sudah dipastikan kita akan panen. Rumpun nanas yang sebelum kita karbit harus kita pastikan yang pertama umurnya sudah mencapai 8 bulan, kemudian tanamannya seragam ukuran besar rumpunnya. Jadi kalau rumpunnya ada yang masih kecil, maka jangan dulu kita lakukan pengarbitan. Jadi kita tambah lagi pemupukan lebih maksimal lagi. Tanaman nanas ini sebelum sampai ke tahap pengarbitan ini, memang kita harus melakukan pelakuan pemupukan secara teratur, dosis yang tepat dan waktu yang tepat, agar tanaman nanas ini bisa tumbuh kembang dan seragam sebelum dilakukan pengarbitan. Karena ukuran pohon juga mempengaruhi ukuran buah di akhir. Namun walaupun kecil pohonnya, kalau sudah kita lakukan pengarbitan, tanaman yang kecil juga tetap akan berbuah, namun buahnya tidak sebesar yang rumpunnya yang besar, karena pohon juga mempengaruhi ukuran buah di akhir atau di masa panen. Panen nanas ini sudah bisa dilakukan sebenarnya pada umur 15 bulan kalau kita untuk memenuhi pasar luar daerah, karena
Kalau terlalu matang dalam pengiriman nanti kurang bagus. Untuk memenuhi pasar lokal, biasanya petani pengumpul di sini memanennya secara berangsur-angsur, dilakukan setiap hari. Jadi dalam 10.000 atau dalam luasan 1 hektar, maka dilakukan panennya setiap hari, sekitar 200 atau 400 butir per hari. Jadi setiap hari bisa dipanen. Kalau untuk memenuhi pasar lokal, maka pemanenan dilakukan setiap hari. Untuk menghabiskan 1 hektar dan satu petani itu biasanya dia menghabiskan waktu sekitar 2 minggu. Jadi untuk panen total. Hasil buah nanas ini selain dijual kepada pedagang pengumpul, juga petani menjual langsung ke pasar. Biasanya kalau petani menjual langsung ke pasar, buah ukuran ini sudah bisa dipanen atau dipilih dulu dalam 1 hektarnya berapa butir untuk dibawa langsung ke pasar. Berkebun nanas ini juga menjanjikan bagi petani karena tidak membutuhkan waktu setiap hari untuk mengolah atau mengurus tanaman nanas ini. Karena tanaman nanas ini tidak membutuhkan perawatan setiap hari. Jadi petani setelah menanam tanaman nanas ini, mereka bisa berusaha yang lain selain berkebun nanas. Karena tanaman nanas ini dia baru bisa dipanen setelah umur 12 bulan. Namun setelah selesai proses panen, maka petani akan merawat tanaman nanas ini dengan cara melakukan pemupukan kembali. Setelah 2 bulan sesudah tak panen, maka bisa dilakukan pengarbitan kembali. Sehingga 6 bulan setelah panen pertama bisa dilakukan panen yang kedua. Dengan jumlah panen biasanya melebihi dari jumlah rumpun yang pertama, karena setelah panen kedua sudah ada anakan yang berbuah. Namun ukuran dan harga tentu berbeda dengan buah pertama, karena buah kedua ini biasanya agak sedikit lebih kecil dari buah yang pertama. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe, like, and share. Ini adalah contoh panen buah nanas yang akan dikirim ke luar daerah atau ke Jakarta. Selamat mencoba, jangan lupa bahagia.